Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Triosepta. Izin menampilkan presentasi terkait materi gangguan keterampilan berbahasa. Gangguan keterampilan berbahasa yang pertama yaitu gangguan keterampilan menyimak. Dalam menyimak, kita mengalami banyak kendala seperti yang diungkapkan oleh Russell dan Black. Di antaranya yaitu keegosentrisan. Maksudnya, sifat mementingkan diri sendiri mungkin saja merupakan cara hidup bagi sebagian orang. Orang yang egois tidak akan bergaul dalam masyarakat dengan baik. Dia lebih senang didengar oleh orang daripada mendengarkan pendapat orang lain. Sifat seperti ini merupakan kendala dalam menyimak. Yang kedua, keengganan ikut terlibat. Keengganan menanggung risiko jelas menghalangi kegiatan menyimak karena menyimak adalah salah satu kegiatan yang mau tidak mau harus melibatkan diri dengan sang pembicara. Yang ketiga, ketakutan akan perubahan. Perubahan dapat saja terjadi, tetapi perubahan yang kita harapkan adalah perubahan yang membawa keinginan. Orang yang takut akan perubahan takkan bisa menjadi penyimak yang efektif. Yang keempat, keinginan menghindari pertanyaan. Malu bertanya, sesat di jalan. Jika isi peribahasa ini kita pahami benar-benar, maka tidak akan ada lagi alasan bagi kita untuk menghindari atau tidak mau menjawab pertanyaan dari orang lain. Yang kelima, puas terhadap penampilan eksternal. Pada saat kita mengemukakan suatu pendapat, kita melihat partisipan mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Kalau kita terus merasa puas dengan tanda simpatik dan pengertian seperti itu, maka kita akan gagal menyimak lebih intensif lagi untuk kalau kita pengertian itu memang benar-benar wajar. Orang yang cepat merasa puas telah mengetahui maksud sang pembicara berarti tergolong penyimak yang tidak baik. Yang keenam, pertimbangan yang prematur. Kalau ada sesuatu yang prematur, maka itu merupakan sesuatu yang tidak wajar. Segala sesuatu yang akan diutarakan para pembicara telah diketahui oleh penyimak yang mempunyai pertimbangan dan keputusan yang prematur. Yang ketujuh, kebingungan semantik. Suatu kata tergantung kepada individu yang memakainya, dalam situasi tertentu dan waktu yang tertentu juga. Kalau seorang penyimak yang tidak memahami hal ini, maka dia akan kebingungan dalam mengartikan kata-kata yang dipakai oleh sang pembicara. Kebingungan semantik ini jelas merupakan kendala serius bagi seorang penyimak. Yang kedua yaitu gangguan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas pokok yang mengandung modalitas psikis, oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara, yang berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Gangguan berbicara ini dapat dirinci lagi menjadi gangguan akibat faktor kelainan paru-paru, gangguan akibat faktor laringan, gangguan akibat faktor lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. Yang kedua, gangguan akibat multifaktoral. Gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor biasa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara yaitu bicara serampangan, berbicara propulsif, bicara mutisme, dan yang terakhir yaitu gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai satu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan ini dapat lagi dibagi menjadi, yang pertama berbicara manja, yang kedua berbicara kemayu, yang ketiga berbicara gagap, dan yang terakhir berbicara latah. Gangguan yang ketiga yaitu gangguan keterampilan membaca. Disleksia adalah hilangnya kemampuan untuk membaca dan menulis. Hilangnya kemampuan yang untuk membaca disebut aleksia dan hilangnya kemampuan untuk menulis disebut agrafia. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik, seperti masalah penglihatan, tetapi mengarah pada otak yang telah mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca.
Kemampuan membaca pada anak normal sudah mulai muncul sejak usia 6 atau 7 tahun, namun pada anak disleksia tidak mampu untuk itu. Bahkan, sampai usia dewasa, mereka masih mengalami gangguan keduanya, seperti misalnya kata pulang diucapkan menjadi puang atau kata mandi menjadi pagi. Disleksia ditandai dengan adanya kesulitan membaca pada anak maupun dewasa, yang seharusnya menunjukkan kemampuan dan motivasi untuk membaca secara benar dan lancar. Anak disleksia memiliki perbedaan gejala satu sama lain. Salah satu sifatnya yaitu kemampuan membacanya yang sangat rendah dilihat dari usia dan intelijensi yang dimilikinya. Setiap anak memiliki kecenderungan disleksia, dan ada pula anak yang tidak disleksia tetapi mempunyai pengalaman kesulitan membaca. Anak disleksia yang kidal dapat menggunakan kedua belah tangan, misalnya saat menulis, namun mereka seringkali membaca dari kanan ke kiri. Adapun gejala disleksia ini antara lain yang pertama, ragu-ragu dan lambat bicara, kesulitan memilih kata, kesalahan mengeja yang terus-menerus, membaca kata demi kata secara lamban, membalikkan huruf, kata, dan angka yang mirip, kesulitan dalam menulis. Yang terakhir yaitu gangguan keterampilan menulis. Menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dalam bahasa, karena memerlukan kemampuan gerak lengan, tangan, jari, dan mata secara terintegrasi. Kemampuan menulis mencakup 3 pokok, yaitu menulis dengan tangan atau menulis permulaan, mengeja, dan menulis ekspresif. Tujuan mengajar menulis adalah agar anak mampu menulis sesuai dengan persyaratan menulis secara jelas, yaitu menulis dengan mudah dan dengan karakter-karakter huruf yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Hildreth, dalam Mercer dan Merce mengemukakan faktor penyebab kesulitan menulis. Yang pertama, kesulitan dalam motorik halus. Yang kedua, kesulitan persepsi koordinasi visual motorik. Yang ketiga, kesulitan visual memori. Kesulitan dalam bidang motorik halus menyebabkan anak tidak dapat menulis dengan benar karena huruf-huruf yang ditulisnya tidak jelas. Walaupun anak dapat mengeja huruf dengan baik, kesulitan dalam bidang ini menyebabkan anak lambat dalam menulis huruf, atau angka dengan kemiripan yang beragam. Tulisan terlalu tebal karena terlalu ditekan atau terlalu tipis karena tekanan tangan pada waktu menulis sangat sedikit. Proses belajar menulis menyebabkan rentang waktu yang panjang dan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses belajar berbicara dan membaca. Pelajaran menulis mencakup yang pertama menulis dengan tangan, yang kedua mengeja, dan yang terakhir menulis ekspresi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.